Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Kristina. Nah, di samping saya ini sudah ada mobil dari Ion V. Nanti kita akan bahas mengenai mobil ini, segala fitur-fiturnya, baik eksterior maupun interior. Tapi kualitas dari produk Ion V ini memang sangat luar biasa untuk Anda mempertimbangkan dari mobil ini. Jadi, inilah 8 hal yang wajib Anda ketahui tentang Ion V. Ini dan dia first impression dari Ion V. 1. Varian. Ion V ada 2 varian eksklusif dan luxury, dan harganya termasuk oke banget nih. Varian tingginya masih di bawah 500 juta, so masih kompetitor kayak BYD Atto 3, Chery Omoda E5, dan Geely EX5. Oh iya, dan harga ini juga lebih murah dibanding mobil bensin kayak kereta turbo atau HR-V RS. Makanya kita bilang value-nya mobil ini luar biasa banget. 2. Pilihan warna. Ion V ada 7 pilihan warna pilihan eksteriornya. Coklat Badana Sand, Holographic Silver, Night Shadow Black, Arctic White, Sea Fluorescent Grey, Galaxy Blue, dan ada juga Galaxy Blue Two Tone. Dan interiornya ada 3 pilihan warna hitam, Two Tone Coklat, dan Two Tone Hitam Beige. 3. Fitur berlimpah. Oke, fiturnya Ion V ini termasuk gila banget ya. Pertama ada khusus yang varian luxury, ada yang mereka sebut intelligent box. Nah ini gabungan freezer, kulkas, dan pemanas dalam satu box ini. Di balik konsol ini, ya ini kulkas beneran ya, bukan sekedar laci yang ada di bypass sama AC doang. Kontrolnya dari belakang sini, kalau klik tombol yang gambar bunga es ini buat jadiin kulkas ya. Suhunya bisa diset dari 0 hingga 20 derajat Celcius. Suhu segini biasanya buat nyimpen minuman dingin. Ya, kalau kalian klik paling kanan itu bakal jadi freezer. Ini suhunya bisa diset minus 1 derajat sampai minus 15 derajat Celcius. Ini bukan lagi dinginin tapi malah bekuin. Jadi kalau mau bekuin es krim atau zat apapun yang butuh beku bisa juga. Ini kita cobain masukin air mineral yang tampilannya belum dingin. Nah, jadi sekitar 15 menit tahu-tahu pas keluar udah dingin dibanding sebelum pas dimasukin. Kalau diklik yang gambar kayak asap ini bakal jadi pemanas. Ya ini bisa di set juga dari 35 sampai 50 derajat Celcius. Ini selain bikin makanan tetap hangat, bisa juga panasin makanannya. Well, buat para ibu-ibu yang suka nyimpen ASI, anak yang habis pumping, atau bapak-bapak yang selalu bikin kopi dingin, ini bakal berguna banget ya. Oh ya, dan Ion bilang konsumsi listriknya cuma sekitar 500 watt per 24 jam. Kalau dibawa jalan paling ngurangin baterainya sekitar 5%. Jadi alias hampir tidak terasa. Selain kedua jok depan pengaturannya elektrik, juga jok depannya sama dapat pendingin jok dan penghangat jok. Dan kedua jok depan sama-sama ada jok pijatnya ini juga. Kalau pijatnya ini memang pijat beneran. Lanjut, ada panoramik yang gede banget ya. Kacanya emang nggak bisa dibuka, tapi nggak masalah di negara yang udah panas begini. Yang penting buka tutup seatnya masih elektrik. Dan ini ukurannya luar biasa besar banget ya. Inputnya di depan ada satu port USB Type A dan satu port USB Type C. Dan ada power outlet 12 port lagi. 4. Detail interior Ion V. Untuk desain dashboard dan material yang digunakan punya desain futuristik tapi tetap rapi. Nggak terlalu banyak tombol fisik ya. Materialnya campuran soft touch di bagian atas, lalu ada panel dekorasi yang terasa modern ditambah aksen metal brass atau piano black di beberapa titik. Untuk sentuhan premium, stitching atau jahitan halus terlihat di beberapa bagian. Jadi walaupun ini mobil listrik modern, rasa premiumnya dapat. Oke, selanjutnya ini ada head unit dan panel instrumen. Di tengah ada layar infotainment besar yang responsif. Layarnya sudah full touch dengan menu yang gampang dipahami. Panel instrumen juga full digital, menampilkan informasi penting seperti kecepatan, jarak tempuh, status baterai, hingga mode berkendara. Navigasi, pengaturan AC, sampai fitur-fitur pintar semuanya bisa diakses dari layar utama. Responnya cepat, kayak pakai tablet high-end. Kemudian untuk setir dan kontrol, setirnya flat bottom sporty dilapisi kulit sintetis yang halus. Ada tombol multifungsi di kiri kanan untuk atur audio, cruise control, dan voice command. Diameter setir pas di tangan, jadi gampang dikendalikan saat manuver.
Untuk jok dan kenyamanannya, joknya tebal, empuk, dan ergonomis. Lapisan kulit sintetis atau fabric tergantung varian ya, dengan bentuk yang menopang punggung dan paha dengan baik. Kursi depan sudah power adjustable atau di varian tertinggi, jadi gampang cari posisi duduk yang pas. Terus kemudian ada pemanas jok di beberapa varian, cocok buat daerah dingin. Nah, selanjutnya ini ada ruang kabin dan legroom. Karena ini platform mobil listrik, lantainya itu rata, nggak ada tonjolan di tengah. Jadi kaki penumpang di bagian tengah itu lebih lega. Legroom depan belakang lapang banget ya, bahkan penumpang tinggi pun nggak mentok lututnya. Kemudian di sini juga ada headroom yang luas karena atapnya itu agak tinggi ya teman-teman. Jadi untuk konsol tengah dan penyimpanan, di konsol tengah itu ada ruang penyimpanan besar di bawah tuas transmisi. Ada cup holder, ada wireless charging pad, dan colokan USB Type A dan Type C untuk gadget kalian. Laci dashboard cukup dalam, bisa simpan dokumen atau tablet. Kemudian untuk fitur hiburan dan konektivitas, sistem audionya itu sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Speaker tersebar rapi, suaranya jernih dengan bass yang sangat cukup. Ada ambience light yang bisa diatur warnanya, bikin suasana kabin lebih hidup pas di malam hari. Kemudian untuk AC dan kenyamanan penumpang paling belakang, AC sudah digital dengan panel sentuh, di belakang ada ventilasi AC sendiri. Colokan plus juga USB untuk penumpang. Secara suaranya AC-nya itu halus, jadi tetap nyaman saat ngobrol atau dengerin musik. 5. Rasa duduk di Ion V. Posisi duduk di kursi depannya teman-teman. Untuk pertama, ya begitu duduk, yang langsung kerasa adalah kasihan kursinya tebal. Empuk tapi nggak bikin kita tenggelam. Jadi dia punya kombinasi antara kenyamanan sofa dan kekokohan kursi sport. Sandarannya juga lebar ya, jadi untuk orang berbadan besar masih terasa lega. Plus joknya sudah electric adjust, jadi bisa diatur maju mundur, naik turun, bahkan lumbar sportnya bisa diatur. Ini bikin pinggang nggak cepat pegal ya pada saat kita berkendara lama atau keluar kota sekalipun. Kemudian untuk material joknya, bahan yang dipakai di sini pakai synthetic leather premium yang teksturnya itu halus, kalau dipegang nggak terasa licin. Justru agak keset gitu ya, jadi tubuh itu nggak mudah kegeser pas mobil lagi bermanuver. Untuk cuaca panas, dia punya ventilasi di kursi depan, jadi bokong dan punggung tetap adem. Dan di musim hujan atau daerah dingin sekalipun, ada fitur seat heaternya juga. Kemudian untuk visibilitas dan pandangan ke depan, posisi duduknya ya lumayan tinggi ya, jadi kita bisa melihat kap mobil dengan jelas. Ini bikin nyetir di jalan sempit atau parkir jadi lebih percaya diri ya. Untuk pilar A-nya juga dibuat ramping, jadi nggak terlalu tinggi atau menghalangi pandangan saat berbelok. Untuk rasa duduk di kursi baris kedua, nah ini di baris kedua ruang kakinya itu luas banget. Bahkan untuk tinggi badan yang seperti saya 178 cm, lutut itu masih punya jarak ya, sekitar 15 cm dari jok depan. Ruang kepala juga lega karena atapnya walaupun ada panoramic sunroof, tetap nggak memakan banyak ruang headroom. Jok belakangnya ya ini di bagian kedua punya recline alias sandaran bisa dimundurin. Jadi kalau mau nyantai pas perjalanan jauh, tinggal di setel sedikit agak miring. Bantalan duduknya ya panjang, jadi paha tertopang sempurna. Ini penting banget supaya kaki kita nggak cepat pegel. Untuk selanjutnya kenyamanan tambahan, di bagian sini ya, di bagian belakang, ini kita juga dapat armrest dengan cup holder. Dan lantai belakangnya itu rata ya, jadi kalau kita duduk bertiga, orang di tengah itu nggak perlu angkat kaki gara-gara tonjolan transmisi. Terus selanjutnya untuk peredaman suaranya, satu hal yang bikin nyaman duduk di Ion V ini adalah kabinnya itu kedap banget ya. Saat pintu ditutup, luar biasa kedapnya. Itu berkurang secara drastis sih. Suara ban dan angin juga minim berkat kaca double glass di bagian depan. Jadi ngobrol di dalam mobil sambil jalan tuh nggak perlu teriak-teriak. 6. Detail eksterior dan dimensi. Untuk tampilan depan dari Ion V ini, dia punya grill tertutup ala EV. Bagian depan Ion V ini langsung nunjukin identitas mobil listrik banget. Grillnya itu tertutup rapat, gak ada lubang udara besar seperti mobil bensin, karena mesin listrik gak butuh pendingin radiator sebesar itu.
Tapi tetap ada air intake-nya di bawah untuk pendinginan baterai dan sistem kelistrikan. Lampu depan tipis dan tajam, headlamp-nya itu tipis ya, dan memang memanjang, tapi pakai teknologi LED full. Bahkan ada DRL-nya juga berbentuk garis memanjang yang bikin kesan modern. Kalau nyala di malam hari, ini kelihatan mewah banget, kayak mobil konsep. Untuk bumper sporty, bumper depannya itu punya lekukan tegas dan ada sedikit aksen silver di bagian bawah. Bikin mobil ini nggak cuma futuristik, tapi juga sporty. Gila, keren banget. Kemudian untuk sisi samping, dia itu siluet modern SUV. Kalau dilihat dari samping, siluetnya tuh tegas dan kekar. Lekukan bodinya nggak berlebihan, tapi cukup untuk kasih efek dinamis. Atapnya agak landai di belakang, sedikit mirip gaya coupe SUV, tapi tetap tinggi buat kenyamanan kepala penumpang. Untuk velg Aero Stylish, velgnya gede. Desainnya model Aero Style untuk kurangin hambatan angin. Ukurannya 19 inci dengan pola futuristik yang bikin tampilannya lebih high-tech. Pintu tanpa frame tebal. Pintunya itu punya handle model flush, rata dengan bodi ya teman-teman, yang otomatis keluar kalau kita deketin mobilnya. Selain keren, ini juga membantu aerodinamika. Lampu bagian belakang itu panjang ya, model LED full bar yang nyambung dari kiri ke kanan, bikin kesan lebar dan premium. Desain ini mirip-mirip tren mobil Eropa terbaru. Spoiler dan diffusernya ada spoiler kecil di bagian atap yang bikin kesan sporty, plus diffuser di bagian bawah bumper yang mempertegas kesan aerodinamis. Untuk logo Ion dan emblem EV. Di tengah itu kelihatan clean, tanpa chrome berlebihan. Nunjukin identitas mobil listrik yang elegan. Dimensi Ion V nih, kalau ngomong-ngomong ukuran Ion V ini masuk kategori mid-size SUV. Biar gampang dibayangin, nah ini dimensinya. Untuk panjangnya, dia punya panjang 4.605 mm, lebarnya 1.920 mm, kemudian tinggi 1.728 mm, kemudian wheelbase-nya itu dia punya 2.775 mm. Ya, penjelasan singkatnya itu tentang panjang 4,6 meter itu hampir sama lah kayak Honda SCR-V, jadi masih enak buat manuver di perkotaan. Lebar 1,9 meter, ya bikin kabin terasa cukup lega. Tinggi 1,72 meter, kasih posisi duduk commanding alias lebih tinggi dari sedan. Wheelbase 2,77 meter, itu bikin ruang kaki di baris kedua lapang banget, cocok buat perjalanan jauh. Untuk selanjutnya ya, dimensinya itu pas buat SUV keluarga, tapi tampilannya jauh lebih modern daripada kebanyakan SUV bensin. Cocok buat kamu yang tampil beda tapi tetap punya kenyamanan dan ruang yang lega. 7. Detail safety Ion V. Untuk struktur bodi dan materialnya, Ion V ini dibangun dengan struktur rangka high strength steel di area kabin. Ada zona crumple-nya di bagian depan dan belakang yang berfungsi menyerap benturan supaya energi tabrakan nggak langsung masuk ke kabin. Untuk baterainya ada pelindung baja khusus di bagian bawah lantai. Jadi kalau ada benturan dari bawah atau jalan berlubang, baterai itu tetap aman teman-teman. Ibaratnya mobil ini punya ya kayak baju zirah gitu, tapi tetap lentur di bagian yang harus menyerap benturan. Airbag-nya yang lengkap itu dia punya 6 titik airbag, depan pengemudi dan penumpang, samping, dan curtain airbag sampai ke belakang. Airbag ini bekerja bareng pretensioner seat belt yang otomatis mengencang saat sensor mendeteksi potensi tabrakan. Hasilnya, posisi badan kita tetap ideal, nggak terlempar ke depan. Bayangin, kayak dipeluk erat itu ya sama sabuk pengaman dan bantal udara di saat yang tepat. Untuk sistem ADAS-nya, Advanced Driver System, Ion V ini sudah pakai fitur bantuan pengemudi level 2+, yang artinya banyak sistem yang aktif membantu kita, tapi tetap butuh pengemudi mengontrol mobil. Beberapa fiturnya itu adalah yang pertama, Adaptive Cruise Control, menjaga jarak aman otomatis dari mobil di depan, bahkan bisa berhenti dan jalan lagi di kecepatan atau di kemacetan ya teman-teman. Untuk Lane Keep Assist, membantu mobil tetap di jalurnya, jadi nggak gampang keluar garis tanpa sengaja. Kemudian yang ketiga, Lane Departure Warning, ya, memberi peringatan kalau kita mulai keluar jalur. Yang keempat, Automatic Emergency Braking, bisa ngerem otomatis kalau ada risiko tabrakan, baik sama mobil, motor, atau pejalan kaki.
Kemudian yang terakhir, Traffic Sign Recognition, membaca rambu lalu lintas dan menampilkannya di layar, jadi kita lebih waspada. Kalau fiturnya dipersonifikasi, mobil ini kayak punya CEO driver yang rajin ngingetin dan nggak pernah ngantuk. Untuk fitur parkir pintar, dia punya kamera 360 camera dengan bird view, memudahkan parkir itu di ruangan yang sempit atau di gang-gang sempit sekalipun. Dan ada juga auto parking assist, jadi mobil ini bisa parkir sendiri, tinggal kita awasi aja. Kemudian sensor depan dan belakang yang cukup sensitif tapi lebih aman dari benturan kecil saat manuver. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya Ion V ini elektrik ya. Oke, ini bagasinya Ion V termasuk gede di kelasnya. Bibir bagasinya full mengotak ya, termasuk cukup lebar kayak kebanyakan SUV. Yang enak bibirnya full rata dari lantainya, jadi tinggal keluarin barang tinggal ditarik aja, nggak usah diangkat-angkat lagi. Tapi enaknya lantainya ini masih bisa diturunin, dan ini bikin kapasitas bagasinya bahkan jadi lebih tinggi lagi. Dan ada juga di sebelah kanan sini itu ya, ada power outlet 12 volt gantungan belanjaan 3 kg. Ada toolkit dan ada ban serepnya juga. Tapi space saver ukurannya kecil. Tapi jarang banget ya mobil listrik di sini masih dapat ban serep dan si Ion V ini masih dapat juga. Oke, kalau mau luasin bagasi jok belakangnya bisa dilipat dengan konfigurasi 40:60. Jadi kalau sudah dilipat bagasi begini, kapasitasnya jadi lebih besar lagi teman-teman. Oke, jadi inilah mobil full listrik atau EV teman-teman. Bagaimana untuk Anda bisa mempertimbangkan dari mobil ini, baik dari segi fitur, interior, eksterior, semuanya ada dalam satu jawaban di mobil ini yang menjadi kebutuhan Anda. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik review dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan untuk video hari ini. Sampai jumpa di video review menarik kita selanjutnya. Bye-bye!